Kita bab baru ya, bab kelima ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'da. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin, sebelum kita mulai ngaji, kita berdoa untuk semua muhsinin dan wakifin serta muhibbin al-Quds, semua santri, semua asatidz dan orang-orang yang telah berbuat baik di al-Quds. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kepadanya, Allah anugerahkan segala macam karunia, nikmat, rahmat, maghfirah dan ampunannya. Allah berikan keluarganya sakinah, mawaddah warahmah, dan kita semua mendapatkan keberkahan dari Al-Quran, dimudahkan untuk menghafal Al-Quran, menjadi ahlul Quran dan beramal dengan amal Al-Quran, serta berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bijahi sayyidi wa habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jami'i uladihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa silsilatihi al-kiram ila yaumil qiyamah wa ila jami'i ikhwanihi min al-anbiya wa rusulin wal awliya wa syuhada was salihin wal qurafasin wal muhaddithin wal fuqaha wal mukhlisin wal musannifin wa ahli silsilatil Qur'anil azim wa ahli silsilatil Qur'anil azim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila jami'i awliya'i ta'ala min masyariqil ardi ila magharibiha bariha wa bahriha wa min yaminiha ila shimaliha, khususan ila Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa khususan ila muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Allahumma anfa'na bi 'ulumihi wa amdadna bi karamatihi wa yu'inu 'alaina min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa 'ulumihi wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, khususan ila jami' ahli al-qubur min al-usrah المعهد تحفيظ القرآن القدس وأصوله وفروعه وسلسلته وجميع علوياته. نسألك اللهم اغفر لهم ذنوبهم وعافهم واعف عنهم، ونخص خصوصا إلى مؤسس معهد تحفيظ القرآن القدس هديه التمر وإلى حضرة روحي وقلبي وجسدي. شاور الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. كلام قديم لا يمل سماعه، تنزه عن قول وفعل ونيات، به أشتفي من كل داء ونور، دليل لقلبي عند جهل وحيرة، فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلاتي، وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل ثم الصحابة. Oke, al-babul khamis, bab yang kelima, halaman 50. Fi adabi hamilil Quran, etika penghafal Al-Quran. Ini baru isi dari kitabnya ini yang sesungguhnya. Isi dari kitab At-Tibyan yaitu bab yang kelima. Fi adabi hamilil Quran, etika atau akhlak penghafal Al-Quran. Qad taqaddama jumalun minhu fil babil ladzi qabla hadza. Sungguh jumlah-jumlah terdahulu itu telah dijelaskan. Jumlah-jumlah terdahulu telah dijelaskan pada bab-bab yang sebelum ini. Jadi ada tema-tema yang sudah dijelaskan sebelum bab ini sudah ada. Tapi belum spesifik, yang lebih spesifik pada bab ini.
Wa min adabihi, dan bagian dari etika seorang penghafal Al-Quran ialah ayyakuna ala akmalil ahwali wa akramis syama'il. Hendaknya sempurna kondisinya dan mulia perbuatannya. Jadi etika seorang santri penghafal Al-Quran itu kondisinya sangat mulia, sangat sempurna, sangat akmal itu sempurna. Bayangin coba, penghafal Al-Quran itu tidak sempurna seperti apa? Dari bacaan aja dijaga, kurang dengung sedikit aja bermasalah, kurang panjang sedikit aja bermasalah, apalagi menjaga kamu. Al-Quran aja dijaga kan, apalagi menjaga kamu. Wa akramis syama'il, dan mulianya perbuatan ya penghafal Al-Quran. Wa ayyarfa'a nafsahu an kulli ma nahal Qur'an anhu ijlalan lil Qur'an. Dan bagian dari etika penghafal Al-Quran ialah yarfa'a nafsahu. Jadi menjauhkan dirinya an kulli ma nahal Qur'an, dari segala sesuatu yang telah dilarang Al-Quran. Ijlalan lil Qur'an, karena memuliakan Al-Quran. Jadi segala sesuatu yang telah dilarang Al-Quran, yang telah diwarningkan Al-Quran, itu harus kita jauhi, harus benar-benar kita jauhi, karena kita dalam rangka memuliakan Al-Quran. Jadi kalau bukan penghafal Al-Quran, segala macam hal-hal yang dilarang Al-Quran itu dijauhi karena syariat Islam. Tapi kalau orang hafal Al-Quran, segala macam yang dilarang oleh syariat Islam itu bukan melulu soal mengikuti syariat Islam, tapi mengagungkan nilai-nilai Quran. Itu lebih tinggi lagi derajatnya, lebih tinggi lagi. Kamu meninggalkan kemaksiatan, misalkan ya kata Wawan pacaran, misalkan pacaran, meninggalkan maksiat pacaran gitu, karena Allah itu bagus, karena mengikuti syariat Islam itu bagus. Tapi lebih bagus lagi, kamu meninggalkan maksiat berupa pacaran karena ingin memuliakan Al-Quran yang ada dalam dirimu. Itu lebih keren lagi. Tidak ada lagi hal yang mulia kecuali Al-Quran yang ada dalam dirimu. Coba proses memasukkan Al-Quran. Waalaikumsalam, Mas Romi. Monggo. Oh ya, siap. Syukur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Kita kirim Fatihah dulu ya untuk Mas Romi ya. Oke, kita kirim Fatihah dulu. Ila hadratil wahyi Mas Romi wa qalbi wa jasadi Mas Romi. Al-Fatihah. Oke. Jadi seperti itu. Proses memasukkan Al-Quran kan lama kan. Setiap orang kan beda-beda setiap orang. Ya kayak Mas Eko ini kalau ngafal sehari itu bisa luar biasa lama. Jerry, Zaki ini tipe yang sedang paling cepat Habib. Setiap orang punya. Tapi Habib cepat, tapi maksiatnya banyak juga Habib ini. Iya, Habib cepat maksiatnya banyak. Eko lama maksiatnya dikit. Allah kasih yang kayak gitu. Itu udah bagian anugerah Allah. Udah nikmatin aja prosesnya. Wa ayyakuna masunan andanil iktisabi, dan hendaknya masunan menjaga andanil iktisabi, dari perbuatan yang rendahan. Penghafal Al-Quran itu harus menjaga dari perbuatan yang rendahan. Tidak boleh kamu penghafal Al-Quran main gaple. Zaki ketahuan main gaple, dia tidak boleh. Atau penghafal Al-Quran ikut ghibah, ngomongin orang, jangan. Penghafal Al-Quran di situ ada majelis goyang dumang, gitu, kamu ikut, iya gitu. Ada majelis goyang dumang, kamu ikut, ya jangan. Masa ada majelis goyang dumang ikut?
Ya masih mending wawan lah daripada goyang duman, mending cari cacing di belakang rumah saya. Gak maksiat itu. Kan kasih rezeki sama ikan kamu kan. Kasih rezeki ikan itu nilainya pahala kan. Kasih rezeki ikan. Ikan kan gak bisa dimakan di dalam akuarium, kamu kasih rezeki itu pakai rela kamu di sana ya bermandikan lumpur wanita. Padahal bekas saya pipis itu kan, bekas saya pipis. Kamu di sini ya gak apa-apa, ikhlas kok kan saya. Masya Allah. Syarifan nasi yang memuliakan manusia, memuliakan jiwa. Hendaknya itu apa ya? Jadi orang yang dapat memuliakan jiwa. Syarifan nas, yang jiwanya itu harusnya mulia menghafal Al-Quran itu. Ya tidak usah jauh, tidak usah dekat-dekat sama tempat-tempat yang itu. Bukan berarti itu tidak baik untuk menjadikan orang itu taat. Orang-orang yang jauh dari masjid taat untuk kembali ke masjid, salah satunya kita harus bergaul dengan dirinya. Kamu gak bisa dakwah kepada mereka penjudi kalau kamu gak ikut dalam komunitas penjudi itu. Ikut bukan berarti mengikuti ya, ikut bukan berarti mengikuti, tapi kamu ikut untuk kembali menyadarkan mereka. Ayo. Ya banyak sekali cerita waliullah ya kayak Gus Miftah kan, kerjaannya ke diskotik kan. Apa kemudian dia pesan juga? Kan gak pesan juga, nggak booking juga dia kan, atau nggak pre-order gitu enggaknya. Karena nggak ikut program pre-order walaupun Gus Miftah itu. Ya cuma datang ke diskotik dakwah, hasil banyak kan. Itu baik, tapi kalau nggak kuat nafsu ya bobrok juga kamu nanti. Yang kayak gitu ya jangan diikuti. Kalau belum kuat nafsunya. Kemudian mutaraffi'an 'alal jababir wal jufati min ahli dunya. Mutaraffi'an, hendaknya menjauhkan diri dari penguasa dan kekuasaan, min ahli dunia, dari ahli dunia, ahli dunia. Hendaknya menjauhkan diri. Jadi penghafalan Al-Quran itu bagusnya menjauhkan diri dari penguasa, jauh dari kekuasaan, jauh dari orang-orang kaya, jauh dari orang-orang min ahli dunia, dari segala macam. Jadi kita itu simalakama ya, dekat dengan penguasa nanti akan muncul sifat tomak terhadap penguasa. Dekat dengan mereka yang kaya muncul sifat tomak. Tomak kepada makhluk itu juga salah satu syirik kecil, dan itu berbahaya, itu tipis sekali syiriknya, bahaya juga. Jadi untuk menjaga amanah ini berat juga. Jadi kita semua memang harus menjaga hati ini supaya tetap dalam kondisi stabil kepada Allah, murni, yang isinya hanya Al-Quran, itu sangat berat. Makanya kita semua coba berusaha itu. Mutawaddi'an lis-shalihin, tawaddu terhadap orang-orang soleh. Kalau ketemu orang-orang soleh tawaddu itu berakhlak. Ketemu orang-orang soleh itu tawaddu. Kalau santri dulu kan, kalau zaman saya di Jawa itu tawaddu dengan goblok itu beda-beda tipis ya. Tawaddu dengan goblok itu beda-beda tipis. Gimana nggak tipis lah? Ketika ditanya, "Mat, dapat berapa?" Enggak lah gitu kan. Enggak mau jawab gitu, enggak lah gitu. Banyak santri gitu, "Dapat berapa hafalan kamu?" Diam. Boten baru mulai ngaji. Padahal udah lama. Takut gitu. Udah lama 3 tahun tapi dapat 2 juz, itu kan malu. Itu goblok gitu. Jadi antara tawadhu dengan goblok itu kadang-kala memang kita harus sebutkan nominal hafalan yang kita miliki. Dan berapa? 7 juz, 8 juz. Harus segitu. Kadang-kala dengan sholat. Tapi kadang-kala dengan orang-orang soleh kita harus benar-benar tawadhu, ya benar. Tapi kalau ketemu orang-orang yang mohon maaf ahli dunia, kita harus terus terang dengan mereka. Tidak bisa kita dengan mereka agnia, orang-orang yang punya kekuasaan, punya kemampuan. Kita tanya, "Habib dapat berapa?" "Saya ini dapat 7 juz." "Mas Eko dapat berapa?" "Saya ini dapat 4 juz." "Terjadi dapat berapa?" "Saya alhamdulillah dapat 2 juz. Cuma bolong-bolong ini ada surat Al-Hadid, Ar-Rahman, Waqi'ah, macam-macam. Tapi kalau dikumpulin 2 juz Ustaz." Ya alhamdulillah, bagus itu. Ya harus kayak gitu, harus bangga. Dapat berapapun harus bangga maksudnya. Kalau mereka teman-teman Nasrani aja bangga dengan hafalan Injilnya, dengan nenteng Injilnya, kenapa kita orang Islam tidak boleh bangga? Ya justru harus bangga walaupun sedikit.
Ya kamu santri-santri yang berasal dari kampus-kampus sekuler mau menghafal Al-Quran itu sudah keren sekali, sudah keren. Ya kalau Habib ngapalin Quran maklum dia anak IAIN, maklum ngapalin Al-Quran. Ya kalau kamu sekuler Unila apalagi nih yang banyak apa muslihatnya mau menghafal Al-Quran, keren banget. Pokoknya acung jempol, angkat topi. Wa ahlil khairi, dan tawadhu terhadap orang-orang yang ahli kebaikan. Wa ahlil khairi, dan tawadhu terhadap orang-orang ahli kebaikan. Jadi sama orang-orang yang berbuat baik itu harusnya tawadhu. Wal masakini, dan tawadhu terhadap orang-orang miskin. Sama orang miskin harus tawadhu. Loh Ustaz, orang miskin tuh kan tidak punya apa-apa. Justru dengan mereka itu, doa mereka itu, perlakuan mereka itu laisa hijab bainas samai wal ardh. Ya kalau kamu, mohon maaf kalau kamu sedekah kepada mereka-mereka yang biasa yang kamu sedekahi misalkan, ya enggak itu, enggak ada bedanya. Apa enggak mustajab. Tapi kalau kamu kadang-kala kamu sedekah, ketika kamu lewat lihat orang kok miskin banget, kamu tiba-tiba kasih, tiba-tiba dia nyeplos, ya Allah semoga sampean tak doakan panjang umur. Nah ini doa yang nggak sengaja dari mulut-mulut mereka ini yang luar biasa. Kita harus benar-benar tawadhu. Jadi kalau saya dulu sampai sekarang, bukan dulu tapi sampai sekarang, kalau saya nggak punya uang malah saya hajar pakai sedekah. Ketika saya nggak punya uang saya hajar pakai sedekah. Saya hajar pakai sedekah. Jadi tidak ada yang tidak mungkin, semua jadi mungkin. Malah kan Al-Quran kan gimana Bib? Dalilnya Bib, alladzina yunfiquna fis sarra wad-dharra wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ngerti deh, seperti dalilnya. Jadi infak itu dalam keadaan sarra, dalam keadaan bahagia, wad-dharra dalam keadaan sempit, dalam keadaan susah. Infak itu keren sekali. Itu doa kalau dalam keadaan bahagia, infak itu biasa saja ya. Kamu dapat istri, sedekah biasa. Kamu naik jus, naik keterima kampus negeri, sedekah biasa. Tapi di saat kamu bener-bener bokek, bener-bener zong, bener-bener nggak punya apa-apa, punya duit cuma 2.000, tak sedekahin lah, jajal mancing itu. Ini dilalah ya dapat beneran. Kemudian wa ayyakuna mutakhashshi'an dza sakinatin wa waqarin. Hendaknya menjadi seseorang yang khusyuk. Penghafalan Quran itu harus jadi seorang yang khusyuk ketika seorang penghafal Quran. Jadi orang yang khusyuk, dza sakinatin, yang memiliki ketenangan, wa waqarin, dan memiliki kewibawaan. Jadi penghafal Quran itu harusnya khusyuk, tenang, wibawa. Iya, gayanya kan gitu, tenang, berwibawa, kemudian punya karismatik. Ya, kalau uraan ya perlu dipertanyakan. Pembawaan Al-Quran itu biasanya tenang, orangnya itu tenang. Kalaupun dia dalam kondisi benar-benar itu tetap tenang. Nah itu Al-Quran, jiwanya Al-Quran. Kemudian masuk alinea baru, faqad jaa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, ya ma'syaral qurra. Itu 73 ya, kita buka 73. Kamu memang ada? Hah? Memang kamu ada? Nah ini, ya ma'syaral qurra itu dimaknai al-jamaah alladzi amruhum wahid. Jadi jamaah yang memiliki urusan satu, jamaah yang punya satu visi, satu urusan, itu ma'syar. Jadi kalau kamu muda semua, pemuda semua, ya ma'syaras sahabat. Muslimin yang ketika di masjid namanya muslimin Jumat kan, laki-laki semua. Ya ma'syaral muslimin, karena semua laki-laki dan satu tujuannya, yaitu muslim dan ibadah. Kamu ini penghafal Al-Quran namanya ya ma'syaral qurra. Irfa'u ru'usakum faqad wadhaha lakumut thariq. Angkatlah kepala kalian. Jadi Umar bin Khattab itu ngomong,
Wahai penghafal Al-Quran, irfa'u ru'usakum, angkatlah kepala kalian. Faqad wadaha lakumut thariq, maka sungguh telah jelas jalan untukmu. Jadi jalan untuk menghafal Al-Quran itu sudah jelas. Jalan untuk menghafal Al-Quran sudah jelas. Jadi tidak ada ceritanya dalam sejarah penghafal Al-Quran itu mengalami kondisi yang benar-benar itu ya, yang benar-benar down sehingga menjadi hina, menjadi sangat-sangat rendah, itu tidak ada ceritanya. Mungkin ada beberapa, tapi tidak kondisi ngedon atau kondisi di bawahnya seorang penghafal Al-Quran itu tidak akan lama. Ibarat kayak kalian mau lari, itu sebelum lari kan biasanya mundur dulu. Seperti ketapel, kalau mau lempar jauh itu biasanya kan diundurkan dulu, mundur dulu baru. Begitupun kondisi penghafal Al-Quran. Kalaupun dia donnya penghafal Al-Quran itu untuk lari ke depan. Tidak usah jauh-jauh. Ketika saya di Jakarta, saya sempat diusir dari kontrakan. Diusir saya sama istri saya, sempat diusir. Proses pengusiran itu hanya beberapa bulan. Kondisi susah itu hanya beberapa bulan. Tapi setelah saya beberapa bulan, Allah buka. Susahnya menghafal Al-Quran itu tidak lama. Mesti tidak lama. Kamu menghafal Quran itu mesti tidak lama. Paling mentok kondisi menghafal Al-Quran paling mentok 2-3 tahun paling lama. Kalau kamu concern terhadap Al-Quran. Selesai itu Allah akan kasih ujian kamu. Ujian yang dialami penghafal Al-Quran itu tidak akan pernah lama. Karena jalan yang kamu akan tapaki kelak itu lebih jelas daripada masa depan kamu. Masa depan kita tidak jelas, tapi jalan bagi menghafal Al-Quran untuk yang Allah janjikan sama kita itu lebih jelas. Makanya kita harus tetap semangat menghafal Al-Quran. Wastabiqul khairat, dan berlomba-lombalah terhadap kebaikan. Dan berlomba-lombalah kepada kebaikan. Wala takunu iyalan 'alan nas, dan janganlah gantungkan hayalan 'alan nasi kepada manusia. Kita tidak boleh gantungkan hayalan. Iyalan itu gantungkan hayalan, berharap terhadap manusia, itu tidak. Biasanya kan saya akan hafal Al-Quran, kelak akan seperti ini, akan katakanlah dapat beasiswa, dapat itu. Sebenarnya kamu tidak usah berharap terhadap duniawi. Allah akan sudah kasih sendiri. Maksud saya, bagaimana kita merubah mindset yang tadinya menghafal Al-Quran soal dunia, gimana kita rubah benar-benar karena Allah, ikhlas karena Allah, semuanya karena Allah. Kan banyak sih sekarang penghafal Al-Quran, saya pengen menghafal Al-Quran supaya dapat beasiswa Ustaz, supaya disebut Ustaz gitu, supaya disebut Kiai misalnya. Jangan kamu berharap dunia, insya Allah. Makanya pesan saya untuk teman-teman semua menghafal Al-Quran, kalau kamu sudah jadi hafal Al-Quran itu bukan segalanya. Penghafal Al-Quran sekarang banyak di seluruh dunia, banyak. Tapi lah jadi penghafal Al-Quran yang memiliki talenta tertentu itu yang jarang dimiliki oleh seseorang penghafal Al-Quran. Kamu hafal Al-Quran tapi jago bahasa Inggris, keren. Kamu hafal Al-Quran jago IT, keren. Kamu hafal Al-Quran jago public speaking. Kamu hafal Al-Quran jago manajemen, itu keren itu. Keren. Makanya pesan Nabi Ayub itu kan, wa qala ya baniya la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Ini pesan Nabi Ayub. Hei anak-anakku, kalau kamu mau masuk pintu itu jangan dari satu pintu, tapi masuklah dari berbagai macam pintu. Artinya makna tersiratnya, kalau kamu ingin hidup mulia kelak, itu jangan kamu tekuni satu konsentrasi saja. Kamu tidak bisa. Oke lah, untuk saat ini di Al-Quds memfasilitasi kamu menjadi seorang penghafal Al-Quran. Tapi cobalah eksplor kemampuan kamu yang bisa kamu eksplor sambil menghafal Al-Quran di Al-Quds. Misalkan kayak Mas Eko, saya pasrahi IT, cyber, ya insya Allah itu akan manfaat untuk ke depan, itu akan manfaat. Habib punya kemampuan apa? Ayo, semua santri punya kemampuan apa? Ayo, gitu. Ayo kita sama-sama. Insya Allah itu ada, bukan melulu menghafal Al-Quran, butuh skill tambahan yang lain. Itu akan manfaat.
Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Ibnu Mas'ud itu siapa namanya? Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud Ghafil bin Syamhil Hudzail Hadli wa huwa halifun Bani Zahrah. Aslama qadiman fi awalil Islam. Abdullah bin Mas'ud itu orang yang pertama masuk Islam. Kana sadisan fil Islam, nomor 6 masuk Islam. Thumma dhammahu ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakana min khawasihi wa kana sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sawaqihi wa na'laihi wa tuhurihi fis safar. Dia orang yang nemenin Rasul, yang tahu tentang rahasia Rasul, bagaimana perbuatan Rasul, sandalnya Rasul, bagaimana sucinya Rasul di perjalanan semua. Dia orang yang hajar ilal Habasyah, menemani Rasul hijrah ke Habasyah. Wa syahida Badran wa ma ba'daha minal masyahid. Beliau termasuk orang yang menyaksikan perang Badar dan apa saja yang setelahnya. Waliyal qada bil Kuffah wa baitu maliha li Umar wa sadran min khilafah Utsman. Kemudian beliau menetap di Kufah, kemudian mendirikan Baitul Mal pada kekhalifahan Umar, kemudian sampai kekhalifahan Utsman bin Affan. Tsumma shara ila Madinah famata biha sanah 32 Hijriah. Kemudian beliau pindah ke Madinah, kemudian berubah nama itu menjadi Madinah dan beliau meninggal di sana. Dan wadufina bil Baqi, dikuburkan di makam Baqi. Makam Baqi itu samping Masjid Nabawi, walahu bid'u wa sittuna sanah. Jadi ada tahun kurang lebih 60 tahun itu. 60 tahun. Kita lanjutkan. Qala yang bagi li hamilil Qur'an ay yu'rafa bil lailihi idzan nasu naimun. Kata Imam Ibnu Mas'ud, kata Abdullah bin Mas'ud, hendaknya penghafal Al-Qur'an ayyu'arrafa bilailihi, hendaknya memakmurkan atau menghidupkan malam harinya. Idzan nasu naimuna, ketika manusia semua pada tidur. Jadi penghafal Al-Qur'an itu hendaknya ketika malam hari dia itu menghidupkan malamnya dengan menghafal Al-Qur'an, dengan membaca Al-Qur'an, mengkaji, murojaah ketika manusia itu sedang tidur. Wa bin nahari idzan nasu muftiruna, dan pada waktu siang hari ketika manusia semua muftirun beraktivitas. Jadi artinya pada waktu malam hari manusia semua tidur, kamu menjaga Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an. Pada waktu siang hari manusia aktivitas pun kamu tetap menghafal Al-Qur'an. Beratnya ngapal Qur'an ya. Beratnya ini. Makanya kamu beruntung sekali. Penghafal Al-Qur'an itu apa ya? Profesi yang tidak ada gajinya. Kalau bila disebut profesi ya, bila disebut profesi itu profesi yang tidak ada gajinya. Bayangkan tiap hari kita jaga, tiap hari kita merojaah. Tidak ada gajinya. Tapi yakinlah bahwa kebaikan di dunia yang kita dapatkan karena kita menghafal Al-Qur'an itu bukan balasan kita di dunia, yakin. Hakikatnya segala macam balasan kita itu hanya ada di akhirat. Kita sepakat itu. Misalkan Ustaz, kamu ketika ngaji dikasih amplop, itu bukan balasan kamu di dunia. Itu hanya bagian dari ziyadah. Bukan lantas enak bener ya ngapal Quran dapat amplop, itu bukan balasan. Yakini bahwa itu, kalau kamu yakin itu balasan, kamu nggak akan dapat bagian di akhirat. Tapi kalau yakini itu bukan balasan kamu, bukan balasan kita akan tetap dapat di akhirat. Berat ngapal Quran. Wa bi husnihi idzan nasu yafrahun, dan dalam kondisi sedih. Wa bi husnihi, dan dalam kondisi sedih, idzan nasu yafrahun, ketika manusia bahagia. Dalam kondisi sedih kita tetap harus menjaga Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, tetap harus mengkonsentrasikan diri untuk menghafal Al-Qur'an. Husn itu wa bi bukaihi idzan nasu yadhakun, dan dalam kondisi nangis
ketika manusia itu tertawa, kamu nangis. Ketika kamu nangis, jadikanlah tangisan kamu itu untuk Al-Quran. Ketika manusia itu tertawa semua terbahak-bahak, tapi kamu nangis bersama Al-Quran, itu keren sekali. Kamu pernah nggak ngerasakan nangis sama Al-Quran itu? Pernah nggak, Ki? Kamu pernah nggak, Ki? Nangis ketika ngaji Quran, Ki? Kamu mah nangis satu-satunya nangis ketika baca Al-Quran, ketika mbahmu meninggal itu, Ki, sampai baca Yasin sambil nangis. Itu menangisnya bukan karena Al-Quran, tapi menangisnya karena mbahnya meninggal. Bukan karena itu. Coba kamu hayati benar-benar Al-Quran itu. Kamu hayati, ya Allah, saya rindu sama Al-Quran, saya rindu sama Al-Quran. Kamu hayati itu. Itu sudah menyelesaikan semua masalah kamu. Wa bisamtihi idzan nasu yakhutun. Dan wabisonti dengan diamnya kamu, idzan nasu yakhudun, ketika manusia itu yakhudun, menampakkan. Ketika manusia itu menampakkan hingar-bingarnya, kamu dengan kesendiriannya tetap menjaga Al-Quran. Manusia kan namanya manusia, nongkrong di mana, tapi kamu tetap baca Al-Quran, tetap dengan Al-Quran. Wa bi khusyu'ihi idzan nasu yakhtalun, dengan kekhusyuannya penghafal Al-Quran ketika manusia yakhtalun, dalam kondisi ramai itu dalam kondisi rame-rame, bareng-bareng bersama-sama, kamu tetap khusyuk. Ini pesan Abdullah ibnu Mas'ud. Jadi siang hari kita harus Al-Quran, malam hari kita harus Al-Quran. Kondisi ketika manusia bahagia, kita sedih, kita harus tetap Al-Quran. Ketika manusia tertawa, kita harus, manusia yang lain tertawa, kita dalam kondisi menangis harus bersama Al-Quran. Ketika manusia semua ramai terhadap urusan dunianya, kita menyendiri terhadap urusan Al-Quran. Semua. Ketika manusia itu sibuk terhadap aktivitasnya, kita khusyuk terhadap Al-Quran. Itu yang keren. Saya itu sering kadang malam-malam kesini itu merhatiin siapa. Rupanya Mas Eko. Ada beberapa. Kalau lihat Habib tiap pagi itu tak lihat jam 9 lagi daplang gitu. Pokoknya jadwalnya itu, kalau selesai subuhan itu saya pulang, Kemudian saya datang lagi jam 9, kadang main ke depan itu kan, ngecek sambil nyapu. Masuk kamar lagi tidur Tidurnya penghafalan Quran itu pahala. Tapi kalau tidur terus masih ada pahala yang lebih baik, yaitu bikin hafalan atau murojaah hafalan. Kemudian wa'anil Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala alaih, dari Hasan al-Basri, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati dirinya, annahu qala, sungguh beliau telah bersabda, inna man kana qablakum ra'awul Qur'an rasaila min rabbih. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian ra'awul Qur'an, orang yang menghafal Al-Quran, orang yang mengkaji Al-Quran, orang yang menggeluti Al-Quran. Rasaila min rabbihim, orang yang menjadi pembawa risalah dari Tuhan mereka. Jadi kamu itu termasuk orang-orang yang ra'awul Quran, yang menjadi pembawa risalah. Artinya ya akhlaknya harus benar-benar dijaga. Fakanu yatadabbarunaha, dan mereka semua itu mentadabburi Al-Quran bil-laili, pada waktu malam hari. Wa yunfidhunaha fin nahar, dan mengamalkan Al-Quran fin nahar, pada waktu siang hari. Jadi kalau malam itu aktivitas penghafal Al-Quran itu mentadabburi Al-Quran, murojaah, bikin hafalan segala macam. Ketika siang hari karena aktivitas duniawi dia mengamalkan nilai-nilai Al-Quran. Justru itu banyak orang yang bertanya, apakah yang kelak jasadnya utuh itu hanya penghafal Al-Quran? Enggak. Jawabannya enggak. Bukan hanya penghafal Al-Quran yang kelak jasadnya akan utuh, tapi mereka-mereka yang mengamalkan Quranic values, nilai-nilai ke-Al-Quranan. Banyak sekali, tidak usah jauh-jauh. Mbah Yai saya itu tidak hafal Al-Quran, beliau sendiri bilang tidak hafal Al-Quran. Tapi ketika jasadnya itu, makamnya mau dipindah, jasad beliau masih utuh.
Beliau udah hafal Al-Quran, tapi beliau yufidhunaha fin nahar, mengamalkan Al-Quran terus, mengamalkan nilai-nilai Al-Quran. Banyak sekali kan cerita orang-orang dahulu itu sulit untuk menghafal Al-Quran. Benar, orang dahulu itu sulit untuk menghafal Al-Quran. Tapi kalau ditanya berapa kali sehari hatam Al-Quran, itu bisa banyak sekali. Mbah saya sampai detik ini itu pikun namanya Mbah Siti Soleh, mbah saya kandung, ibu dari bapak saya, itu masih ada di Jawa. Pikun, tidak ingat apa-apa, tapi ingatnya cuma sholat sama Quran. 5 waktu ingat semua waktu, sama baca Quran. Baca Quran itu setiap hari itu minimal 15 juz. Pokoknya 2 hari atau 2 hari atau 2 hari. Pikun padahal. Kalau ditanya ini siapa? Itu Luqman. Oh iya, nama ini sama nih Luqman. Itu ingatan jangka pendek. Ingatan jangka pendeknya udah tidak ada. Adanya ingatan jangka panjang. Oh Luqman kayak sing cilik biyen yang masih kecil dulu. Ingatnya gitu. Yang kecil dulu botak yang gini macam-macam itu. Ingat ingatan yang lama, ingatan yang sekarang yang jangka pendek itu. Dan makanya sampai semua Luqman, betul-betul sampai semua, nah gitu. Tapi kalau soal Quran udah usah jauh-jauh. Mbah Yai saya sendiri masih ada, namanya Mbah Hafidh Hisham rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Beliau masih ada. Satu-satunya Mbah Yai saya yang masih hidup itu ada, namanya Abdul Hafidh Hisham di Kudus. Beliau itu mohon maaf sudah tidak ingat apa-apa. Ingatnya ya cuma sholat sama Quran. Tapi ketika santri itu ya tutup Quran gini, dari masteran tutup Quran. Udah sepuh padahal masih tutup Quran dari masteran. Terus kalau salah santri salah, nyuwun sewu dibaleni niku salah. Masih ingat salahnya Al-Quran itu, masih ingat letak-letaknya, masih ingat dulu. Kalau ada santri salah baca masih ingat. Itu. Jadi artinya ingatan seorang penghafal Al-Quran yang sudah benar-benar mungkin benar-benar ikhlas lillahi ta'ala, bukan ikhlas lillahi ta'allah ya, bukan ya. Kalau kamu kan ikhlas lillahi ta'allah, ikhlas lillahi ta'ala ya kayak gitu. Semua ingatan lupa, yang kamu ingat hanya Al-Quran. Makanya cobalah kita mulai kembali ke Al-Quran. Maksudnya kembali ke Al-Quran bukan kemudian pahami terjemah, enggak, yang mulai menghafal Al-Quran, belajar, ngaji terus, malam Jumat, malam Sabtu, nanti ngaji-ngaji yang lain. Kita lanjut satu paragraf lagi. Wa anil Fudail bin Iyad rahimahullahu taala alaih, dari Fudail bin Iyad radhiyallahu, semoga Allah merahmatinya, yang bagi lihamilil Quran alla yakuna lahu hajatun ila ahadin minal khulafa'i faman dunahu. Hendaknya bagi penghafal Al-Quran itu tidak memiliki satu hajat pun terhadap seseorang minal khulafa'i, terhadap orang minal khulafa'i, dari orang-orang yang besar, dari pemerintah, faman dunahum, dan siapa saja selain mereka. Khulafa itu pemerintah, faman dunahum, dan siapa saja dunahum selain mereka. Jadi kita tidak boleh penghafal Al-Quran itu memiliki hajat dengan pemerintah. Misalkan gini, kita dekat-dekat pemerintah supaya ini, jangan. Kita sudah menurunkan derajat Al-Quran. Kalau pemerintah yang menawarkan kemudian ngajak bareng sama kita, iya. Tapi kalau kita jualan Quran, bahasa kasarnya jualan Al-Quran, jangan, itu tidak boleh. Itu tidak ada etikanya, tidak beretika. Hendaknya kita jangan punya sedikit pun, satu pun hajat terhadap pemerintah, ataupun kepada lain mereka, pada orang-orang yang punya kepentingan, itu jangan. Kecuali mereka yang datang untuk meminta, ayo kita layani khidmat Quran. Makanya ada tasmi'ul Quran, khatmul Quran, itu kita tidak bisa ajak mereka itu dengan jualan Al-Quran, itu tidak boleh. Wa anhu aidon, qala, dari Fudail bin Iyad juga ngomong, hamilul Quran hamilu rayatul Islam. Penghafal Al-Quran ialah mereka yang hamil, yang menjaga rayatul Islam, bendera Islam.
kamu ini penghafal Al-Quran. Penghafal Al-Quran itu penjaga atau pembawa benderanya Islam. Jadi kamu Islam ketika disebut penghafal Al-Quran berarti otomatis Islam. Ketika penghafal Al-Quran saja tidak bisa menjaga akhlaknya, tidak bisa menjaga etikanya, tidak bisa menjaga ucapan dan perbuatannya, otomatis orang akan menganggap bahwa jelek banget Islam ini ya. Coba hampir semua penghafal Al-Quran di belahan dunia manapun rata-rata mereka berakhlak dengan akhlak Quran. Jarang sekali mereka, kecuali mereka nggak ngaji kitab ini. Makanya kitab ini itu seperti menjadi sebuah kewajiban bagi santri penghafal Al-Quran, harus ngaji kitab ini. Karena Imam Nawawi itu sudah merumuskan akhlak-akhlak Quran dengan sedemikian rapi supaya kita menjadi orang yang benar-benar pembawa panji-panji keislaman, bendera-bendera Islam. Ya kalau ini bukan bendera la ilaha illallah itu ya bukan ya. Kalau bendera tulisan la ilaha illallah itu bukan bendera Islam. Bendera Islam itu tidak ada gambarnya. Ya bendera Islam ya agama kita. Ketika orang nyebut Islam, otomatis itulah bendera kita. Islam itu tidak tumbuh dengan pernak-pernik atribut-atribut itu tidak ya. Islam itu tidak tumbuh dengan atribut-atribut itu tidak. Apakah peci ini bagian Islam? Tidak. Apakah sarung ini bagian Islam? Tidak. Apakah baju ini bagian Islam? Tidak. Tapi ketika baju ini dipakai oleh mereka orang-orang Muslim, akan menjadi Islam. Peci ini dipakai orang Muslim jadi Islam. Itulah Islam. Jadi kalau kamu terpaku dengan atribut bahwa mereka yang pakai bendera la ilaha illallah atas mereka pembawa panji-panji Islam, bukan itu. Bukan itu. Hakikatnya pembawa panji-panji Islam ialah mereka yang terus mengajarkan kebaikan, nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai kebaikan. Itulah mereka pembawa panji-panji Islam. Ya kayak kamu ini. Tak lihat kan kamu gak ada yang bawa la ilaha illallah itu enggak. Ya biasa la ilaha illallah itu bukan terletak di bendera. Ya, bukan terletak di peci lah. La ilaha illallah itu terletak di sini. La ilaha illallah terletak itu. Oh, tak lihat sungguh Wawan enggak pernah pikiran. La yang bagi lahu ayyal huwa ma'a mayyalhu. Hendaknya janganlah seseorang penghafal Al-Quran ayyal huwa bermain bersama mayyalhu orang-orang yang hobi bermain. Penghafal Al-Quran hendaknya jangan ikut bermain bersama orang-orang yang hobi bermain. Tidak boleh. Tidak boleh bermain bersama orang-orang yang hobi bermain, itu tidak boleh. Tidak boleh. Makanya kamu ya sebisa, bukan berarti tidak boleh main ini bukan main badminton, bukan, itu mah bukan main, itu olahraga. Main itu segala sesuatu yang memiliki impact negatif. Misalkan kamu main ke mall misalnya. Kalau kamu ke mall itu menjadikan kamu penuh kemaksiatan, lebih baik jangan ke mall. Impact negatif. Bukan berarti mall itu penuh sarang kemaksiatan, tidak. Di situ banyak segudang pahala juga. Banyak segudang pahala di mall itu. Tapi kalau kamu merasa itu tidak baik bagi hafalan kamu, wala yashu ma'a may yashu, dan hendaknya jangan bergaul bersama orang-orang yang lalai. Hendaknya kamu jangan lupa, jangan lalai bersama orang-orang yang lalai. Jadi kamu jangan lalai dan jangan pula bergaul bersama orang-orang yang lalai. Yashu itu maknanya lupa sebenarnya. Lupa. Jangan lupa bersama orang-orang yang mudah lupa. Jadi maksudnya Al-Quran itu jangan dilupakan. Kalau kamu bergaul sama mereka yang meninggalkan Al-Quran, meninggalkan hafalan, itu akan ikut ninggalin hafalan kamu. Kalau gaul sama mereka-mereka yang senengannya, mohon maaf, main perempuan, itu akan ikut. Kamu senengannya gaul sama mereka yang hobi cupang, kamu akan ikut main cupang. Ya bener, gak bohong. Ini kan kayak gitu kan, ikut kawannya kayak gitu kan ikut. Ya makanya ada teori Ki Hajar Dewantara kan, pendidikan lingkungan itu menjadi aspek penting dari suksesnya sebuah program pendidikan. Ya mohon maaf, kalau didik penghafal Al-Quran, ya di situ ada pondok penghafal Al-Quran, tapi lingkungannya lingkungan bejat semua misalkan.
Dan santri ini tidak terproteksi maksimal di sini di sebuah pesantren itu. Senangannya santri itu keluar kanan kiri, padahal lingkungannya itu negatif. Nggak akan selesai hafalannya, negatif semua malah sepondok-pondoknya itu. Makanya rata-rata mereka santri itu bisa sukses itu ketika dia memproteksi dirinya benar. Yayasannya terproteksi, pesantrennya terproteksi, santrinya terproteksi, semua dari dogma, dari lingkungan, dari segala macam, itu akan jadi. Makanya saya tuh tidak senang kalau santri-santri itu nonggo bertetangga, nanggo di tetangga, itu tidak senang. Santri udah di sini aja, kecuali kalau ada panggilan makan datang ke tetangga, itu senang saya. Kalau nongkrong tiba-tiba nongkrong itu ya jangan, kalau bisa jangan. Ya kalau dia nongkrong di Alpus silakan, kalau dia nongkrong di pesantren silakan, tapi kalau kita nongkrong di sana jangan. Kemudian wala yalghuwa ma'a may yalghu, dan jangan menjadi orang-orang yang lago itu sia-sia bersama orang-orang yang menyia-nyiakan. Jadi tidak boleh kita menyia-nyiakan segala sesuatu sehingga kita menjadi orang yang sia-sia. Ta'ziman li haqqil Qur'an. Karena apa? Kita tidak boleh melakukan itu semua karena apa? Ta'ziman, karena kita memuliakan li haqqil Qur'an, terhadap kebenaran Al-Qur'an. Ini tidak boleh kita seperti itu, main-main, senangannya melalaikan Al-Quran, senangannya hal-hal yang rendahan, tidak boleh. Karena kita itu sudah mulia, kita ini sudah mulia, tidak boleh kita rendahkan Al-Quran yang sudah ada dalam diri kita. Walaupun katakan, Ustaz saya kan belum jadi orang Quran. Kata siapa? Kamu sudah menghafal Al-Quran juz 30 saja, itu sudah disebut sebagai penghafal Al-Quran. Sudah disebut penghafal Al-Quran, apalagi Zaki, hafalannya sudah hampir 3 juz, itu penghafal Al-Quran. Lantas Ustaz saya kan baru hafal 1 juz susah. Ya itu sama tetap penghafal Al-Quran. Kamu tidak boleh menghinakan Al-Quran yang sudah masuk dalam dirimu, itu tidak boleh. Al-Quran tetap harus kita junjung. Makanya kamu nih kalau Allah takdirkan jadi penghafal Al-Quran, berat juga istrimu nanti. Ya bayangin kamu orang Quran, istrinya Quran 30 juz, 114 surat, 6.326 ayat semua. Misalkan istrimu isi masih melengkah itu melengkahin Quran itu dosa itu. Melengkahin Quran, apalagi nidurin kamu, itu dosa itu. Misi masa kita. Ini Quran loh, Dek, nikah harus berwudu dulu. Makanya kamu nikah sama orang-orang Quran biar aman, sama-sama Quran, sama Quran kan baik berarti. Ya, kalau istrimu bukan penghafal Al-Quran, coba megang kamu harus wudu dulu. Karena mau megang Quran, mau pegang, Mas, aku megang wudu dulu deh. Ini Quran ini. Gitu. Ya kan kamu kan ini guyonannya santri dulu gitu. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tsumma shalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Eko iki